Apa yang bisa kami lakukan dan kita lakukan di 10 terakhir Ramadan nanti, Ustaz? Seharusnya di terakhir itulah seseorang menunjukkan power yang sesungguhnya. Dengan 10 terakhir itu, dengan adanya Lailatul Qadar juga, Ustaz, apakah harus kita mencari di malam-malam ganjil lagi? Atau memang semua malam nih, Ustaz, dilibas misalkan dalam makna yang positif itu, digas gitu. Sebenarnya malam ganjil itu menentukannya bagaimana? Di malam yang misalkan 21. Apakah gitu, Ustaz? malam ganjil itu ditentukan dari perhitungan awal atau perhitungan akhir? Sebenarnya kenapa kita harus berpuasa? Bahkan tahapan di dalam Islam sebelum bersabar melakukan tahapan. It's time to post Proud of Sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pemirsa Hasil TV, teman-teman semuanya, tentunya kita kembali lagi di podcast Proud of Sunnah spesial Ramadan. Alhamdulillah masih bersama guru kita, yang kita cintai karena Allah, Al-Ustadz Zamzami Junaid LC Hafizahullahu Ta'ala. Hayakallah Ustazi. Hayakumullah. Ustadz, wah ini Masya Allah kita sampai di akhir nih, Ustadz. Nah. Di akhir, maksudnya di akhir pembahasan, Ustadz. Di akhir pembahasan. Ramadan. Belum. Di akhir Ramadan. Tapi syutingnya untuk nanti, Ustadz, di akhir Ramadan ya, Masya Allah. Ustadz, iya Ustadz, kita akan membahas terkait akhir dari Ramadan nanti, Ustadz. Masya Allah, Ustadz. Semoga ini juga bisa menjadi penyemangat nantinya. Ustadz, kita bener-bener pingin banget gitu, Ustadz, menyemangati mungkin, Ustadz. Ngegas mungkin bahasanya, Ustadz, tapi dalam makna yang positif itu gaspol nih Ramadan gitu, Ustadz. Memang kita maksimalkan terutama di 10 terakhir Ramadan, Ustadz. Nah, jadi kami di sini ingin bertanya lagi, Ustadz, apa sih lagi-lagi ini menjadi pengingat mungkin, Ustadz. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, tapi sekian Ramadan tidak juga dilakukan, tidak juga bisa dieksekusi, Ustadz. Sekali lagi kami mohon nasihat dan penyemangat, Ustadz. Apa yang bisa kami lakukan dan kita lakukan di 10 terakhir Ramadan nanti, Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Ustazi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. 10 terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat berharga di dalam bulan Ramadan itu. Yes. Karena di penghujung itulah Allah titipkan malam Lailatul Qadar. Seharusnya di terakhir itulah seseorang menunjukkan power yang sesungguhnya. Karena amalan itu dilihat dari bahagian akhir. Nah, kita kalau lomba nih, Iya, Ustadz. dilihat di bagian akhir atau di awal? Akhir yang menentukan. Akhir, yang menentukan finish siapa yang lebih dulu, Iya. atau yang lebih dulu dia mulai lari di awal? Enggak. Enggak, Ustadz. Yang ditentukan itu nilainya di akhir. Siapa yang pertama kali berada di ujung, dialah pemenangnya. Baik, ya. Walaupun mungkin dia di awal itu larinya mungkin agak lambat. Begitu. Jadi ketika dia semakin tahu bahwa garis finish itu di depan dia, makin dekat. Ya. maka semakin dia mengupayakan dan mengerahkan yang sesungguhnya kemampuan dia yang sebenarnya. Nah, karena disitulah titik penentuan dia. Apakah dia menjadi pemenang atau tidak. Nah, jadi jangan kendor. Jangan kendor. Nah, ini masalah ini, Ustaz. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bagaimana sih Nabi SAW itu ketika 10 terakhir Ramadan itu seperti apa Nabi SAW. Yes. Apakah sama gerak-geriknya di awal Ramadan, pertengahan, akhir, apakah sama saja? Tidak ada yang berbeda. Ternyata berbeda. Kata Aisyah itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil ashru shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 terakhir Ramadan, 3 yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mungkin tidak dilakukan Nabi sebelum-sebelumnya. Apa itu? Kata Aisyah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, celananya, syaddal mi'zar, mengencangkan sarungnya. Ya. Anda kenapa, Ustaz? Afwan, Ustaz. Maksudnya ya Nabi menjauhi istrinya. Nah, menjauhi istrinya ya. Makanya Nabi i'tikaf. I'tikaf. Masya Allah. Yang mungkin
berhubungan dengan seorang istri bagi suami kan diperbolehkan. Halal. Nah, tetapi di waktu malam ya. Namun ketika di 10 terakhir Ramadan, Aisyah membahasakan dengan istilah Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Oh. Artinya kata para ulama beliau itu meninggalkan syahwatnya dengan para wanita, istri-istrinya. Masya Allah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya betul-betul fokus dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian juga fokus beribadah di masjid, ya. Hatta tawaffahullah, bahkan disebutkan Nabi SAW itu beriktikaf itu sepanjang Ramadan, setiap Ramadan itu Nabi beriktikaf sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini yang pertama kata Aisyah, syaddal mi'zar, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, dan itu kinayah kata para ulama bahwa Nabi SAW tak berhubungan banyak dengan istrinya. Nabi iktikaf di masjid. Taib. Kemudian yang kedua, dan itu menunjukkan bahwa Nabi SAW berusaha keras ya di bulan Ramadan di penghujungnya. Kemudian yang kedua kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi membangunkan keluarganya. Aiqadha ahlahu. Ya, 10 terakhir Ramadan. Oh, Masya Allah. Jadi harus digaspol betul. Iya. Ya, 10 terakhir Ramadan itu dibangunkan. Istrinya tidur, bangunkan. Istrinya tidur, bangunkan. Ini 10 terakhir Ramadan, bangunkan. Istirahat capek, enggak apa. Istirahat, dibangun lagi. Bangunkan lagi. Nabi membangunkan keluarganya kata. Ini penuturan siapa? Aisyah. Oh, langsung dari istri beliau. Langsung dari Aisyah. Nabi itu kalau masuk 10 terakhir Ramadan itu Nabi SAW membangunkan keluarganya. Tidur dibangunkan lagi, tidur dibangunkan lagi. Jadi kalau kita etikaf gimana cara bangunkan istri? Bangunkan keluarga. Kita di masjid nih. Telepon. Sekarang udah ada. Iya, bangun, jangan tidur, bangun. Ustadz Afwan, bukan berarti kita fokus di masjid sendiri, kan kita lupa yang di rumah keluarga. Iya. Tetap ingatkan. Iya, kalau kita lihat penuturan Aisyah, ya Nabi membangunkan keluarganya di 10 terakhir Ramadan, ya karena memang di zaman Nabi, ya, rumah Nabi sangat dekat dengan masjid. Rumah dekat masjid ya. Bahkan Aisyah tuh mengatakan Nabi kalau etikaf itu Nabi masukkan kepalanya, nanti Aisyah nyisirkan. Oh. Nyisirkan rambutnya dari rumah ya. dan Wa ana urajiluhu kata Aisyah. Aku yang menyisirkan rambut Nabi. Masya Allah. Jadi boleh etikaf yang nyisirin rambutnya istrinya boleh. Tapi nggak harus juga mungkin ditelepon buat nyisir rambut gitu. Iya. Ya? Artinya ya memang ya boleh dalam arti berkomunikasi dengan orang di luar itu boleh. Oh. Ya, itu kebiasaan Nabi dilakukan waktu itu, Ustaz, ya? Itu poinnya tuh. Wow. Bolehkah orang yang beriktikaf berhubungan dengan orang di luar masjid? Jawabannya boleh. Karena Aisyah berhubungan dengan Nabi SAW, menyisir rambut Nabi SAW. Jadi itu tidak mengurangi kadar iktikaf nilai puasa dia ketika iktikaf itu. Tidak mengurangi kadar nilai iktikaf dia. Jadi bangunkan keluarga itu. Anda iktikaf silahkan. Keluarga gimana? Ingatkan ya. Bangun. Iya, bangun. Hidupkan malamnya. Itu dia yang ketiga. Wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Dan Nabi menghidupkan malamnya. 3 ini. Ya, Nabi menghidupkan malamnya. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya itu Nabi SAW mungkin ada istirahatnya. Tapi di 10 terakhir Ramadan itu Nabi benar-benar menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Berpacu. Karena boleh jadi disitulah ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, jadi 3 poin itu yang diutarakan oleh Aisyah. Ya, seperti itu Nabi di 10 terakhir Ramadan. Dan itu kita berusaha untuk mengejar seperti itu juga. Nah, seperti itu juga seharusnya kita meneladani Nabi di 10 terakhir Ramadan. Nah, Masya Allah, Ustaz. Dengan 10 terakhir itu, dengan adanya Lailatul Qadar juga, Ustaz, ini kan semua ingin nih, Ustaz. Apakah harus kita mencari di malam-malam ganjil lagi? Atau memang semua malam nih, Ustaz, dilibas misalkan dalam makna yang positif itu, digas gitu. 10 malam ya. Taib. Ada sebenarnya poin yang menarik ya. Iya, poin yang menarik terkait masalah malam ganjil. Sebenarnya malam ganjil itu menentukannya bagaimana? Di malam yang misalkan 21. Apakah malam ganjil itu ditentukan dari perhitungan awal atau perhitungan akhir? Oh, beda, Ustaz. 10 terakhir Ramadan. Ya. Kalau ternyata bulan itu cuma 29 hari, gimana ngitungnya? 10 terakhirnya itu. Masya Allah. Nah, jadi boleh jadi 10 terakhirnya itu malam ke-19. Karena Ramadan karena 10 terakhir Ramadan.
Jadi makanya para ulama membahas di situ. Jadi jangan kita fokus di malam ganjil saja, karena boleh jadi di malam genapnya di situlah ditakadar. Perhitungan dari terakhir kan berbeda, perhitungan dari awal dengan perhitungan terakhir. Boleh jadi Ramadan cuma 29 hari. Berarti 10 terakhirnya itu dihitung dari 10 hari terakhir. Nah, bukan dari awal. Bukan dari awal. Nah, boleh jadi dia itu kalau 30 hari 10 terakhirnya 21, 22, 23. Iya. Nah, tapi kalau dihitung dari akhir 10 terakhirnya berarti yang hari ke-20-nya masuk hitungan. Hari bisa. ke-20 hari, karena dia cuma 29. Kalau Ramadan itu 29 di tahun itu misalnya. Iya, Ustaz. Ya kan? Itulah yang membuat para ulama jangan mengandalkan malam ganjil, karena boleh jadi malam genap itu malam ganjil. Karena kita nggak tahu, bisa keliru. Boleh jadi kita salah dalam perhitungannya malam ganjil itu. Perhitungan, betul. Nah, jadi seperti itu ya. Berarti memang harus jadi ya mau malam ganjil malam genap ya. Kalau udah di akhir terakhir, berpaculah di situ. Karena kebanyakan kita karena poinnya malam ganjil, malam genapnya molor nyari baju lebaran. Iya. Nanti saja lah, ini kan bukan malam ganjil kok. Padahal belum tentu, boleh jadi perhitungan dia salah. Karena keliru tadi penempatan. Karena para ulama sendiri berbeda pandangan di dalam menentukan 10 terakhir Ramadan itu apakah dihitung dari bagian akhirnya. Yang dia nggak tahu juga gitu kan. Apakah Ramadan tahun ini 29 atau 30. Jadi ya intinya berpacu lah di 10 terakhir Ramadan. Hari terakhir baju Ustaz. Ustaz, ini Ana teringat langsung dan tergambar sama Ana penjelasan Ustaz. Ini seperti kita dalam perlombaan Ustaz ya. Mau finish berarti kan kita semua pengen jadi yang menang nih Ustaz, yang terbaik gitu Ustaz. Nah berarti kan harus betul-betul berjuang nih Ustaz ya. Ini memang insya Allah ada gak sih orang-orang terbaik yang maksudnya yang bisa mengejar ini 10 hari terakhir Ustaz? Apa dapatnya keutamaan Ustaz bagi orang-orang yang berhasil ini Ustaz? Ya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa ada misi yang kita cari, ada misi yang sedang kita upayakan dengan berjuang di titik terakhir itu, karena memang yang dinilai itu di bagian akhir. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari bagian akhirnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan bahwa yang menjadi ibrah, ya, yang menjadi titik penentunya itu bagaimana engkau mengakhiri, bukan bagaimana engkau memulai. Masya Allah. Dalam ini. Al-ibrah bikamalin nihayat, la binaqsil bidayat. Kata beliau. Atau harus hafal dia. Masya Allah. Harus hafal kan ya. Harus catat dulu. Fa innal ibrata bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Sesungguhnya yang menjadi penentunya itu adalah sempurnanya di bagian akhir, bukan kekurangan di bagian awal. Mungkin di awal kita mungkin ada yang sakit, nggak bisa berpacu ya, sebagian kawan-kawan kita mereka sakit, ya akhirnya mereka nggak bisa berpacu. Maka beliau memberikan motivasi. Yang menjadi penentu itu kesempurnaan di akhir, bukan di kekurangan di awalnya. Karena boleh jadi kau masuk Ramadan kau dalam kondisi belum fit. Ada yang sakit, ya, tapi dia bisa berpacu di bagian akhirnya itu. Jadi nggak ada kata terlambat. Selama dia mau untuk berpacu dalam kebaikan, maka insya Allah walaupun di awal yang kau tak berpacu di situ, tapi di bagian akhir engkau bisa mengejar ketertinggalan itu. Dan bagian akhir itu yang akan menjadi penentu. Itu yang akan menjadi penentunya. Banyak orang-orang di awal semangat, di akhirnya. Nah ini Ustaz bagaimana Ustaz? Gas, misalkan Afwan Ustaz izin Ustaz. Awal Ramadan 1 juz 1 hari. Begitu dapat 1 juz 1 hari Ustaz, Masya Allah. Kayaknya kurang nih. Tambah lagi 2 juz sehari. Dan itu yang memang fenomena kita saksikan di banyak daerah kaum muslimin ya. Di awalnya masjid penuh ya kan. Masya Allah Ustaz. Lambat laun berkurang ya kan. Tapi makin maju Ustaz sebenarnya. Makin maju soft ya, makin maju. Bukan semakin maju. Apa yang dia kerahkan itu. Nah itu ya sangat disayangkan sekali. Tetapi beda dengan beberapa masjid yang memang mereka betul-betul faham dengan hakikat 10 terakhir Ramadan. Justru semakin membludak jamaah itu. Disitulah kita bisa mengetahui masjid-masjid yang memang
berjuang ya Iya. mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan Ustaz, izin Ustaz, mungkin kalau boleh kita ngasih informasi gitu kan, kalau boleh mungkin kita memberikan informasi pada kaum muslimin muslimat di luar sana. Nah. Apalagi insyaallah ada Masjid Al-Hijrah, insyaallah Ramadan tahun ini bisa difungsikan Ustaz. Subhanallah ya, ini juga merupakan Masya Allah, salah satu kabar gembira. Masya Allah. Busyra ya untuk kaum muslimin di Pekanbaru khususnya. Iya, Ustaz. Dan tidak menghalangi kedatangan mereka dari luar Pekanbaru ya, ahlan wa sahlan di masjid yang kita nantikan selama ini ya. Semoga masjid ini bisa menjadi masjid yang penuh dengan keberkahan, menjadi masjid yang produktif dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi salah satu ikon Pekanbaru. Amin. Masya Allah. Ini makin semangat kita beribadah ke masjid juga Ustaz, insyaallah Ustaz ya. Hayakumullah. Terakhir nih Ustaz untuk kembali menjadi pemacu 10 terakhir Ramadan ini Ustaz. Jadi jangan lupa gaspol 10 terakhir ini ya. Ustaz, Masya Allah. Hayakumullah. Nah. Ustaz, jazakallah khair sekali lagi Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Nah. Mungkin kami tunggu kedatangan Ustaz selanjutnya Ustaz. Insyaallah. Semoga Allah jaga Ustaz dan keluarga Ustaz ya. Semoga Allah beri kemudahan jalan-jalan Ustaz. Amin. Ini Masya Allah nggak cukup waktu ataupun segmen kalau kita ngobrol sama Ustaz dan menuntut ilmu nih Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah berikan kecukupan lah Ustaz kepada kami para penuntut ilmu yang haus akan ilmu dan juga fakir akan ilmu ini Ustaz. Nah, ya sama-sama. Mohon doanya juga. Amin ya rabbal Semoga alamin. kita semua istiqamah dalam kebaikan dan Allah jauhkan kita dari segala keburukan, dan semoga Allah terima ibadah puasa kita di tahun ini. Amin. Allah amin. Hayakumullah. Hayakallah Ustazi. Semoga sekali lagi ibadah antum dan antuna di bulan puasa Ramadan ini akan diberi kelancaran oleh Allah. Kita ketemu lagi di podcast Proud of Sunnah selanjutnya. Semoga Allah beri kemudahan. Untuk saat ini kami pamit dulu. Dan saya Rahmat Al-Fatih mewakili kru dan tim Hasil TV yang bertugas mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to post Proud of Sunnah.